Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, supaya tafsir kita segera selesai maka pada pertemuan kali ini kita kaji tafsir surah As-Saffat. Pada ayat pertama sampai dengan ayat ke-24 insyaallah taala, yaitu halaman 446. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffat saffa faz-zajra zajra fattaliyat dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib bal ajibtu wa yaskharun wa idza dhukkiru la yadhkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun wa qalu in hadha illa sihrun mubin a idza mutna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul na'im wa antum dakhirun فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم waqifuhum innahum mas'ulun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 1, 2, 3 itu boleh dibaca dengan idgham, yaitu was-saffat saffa faz-zajra zajra fattaliyat dzikra. Kemudian pada ayat 6 bizinatin, ini tinnya boleh dihilangkan tanwinnya menjadi bizinatil kawakib. Kemudian ayat 8 la yasma'un boleh dibaca la yasma'un, dan ini lebih mudah karena menghilangkan tasydid-tasydidnya ya. Kemudian pada ayat 12 bal ajibta, itu taknya boleh di dhammah, bal ajibtu. Bedanya apa? Kalau ajibta kamu heran, kalau ajibtu saya heran. Kemudian ayat 16 aidza mitna, mimnya boleh di dhammah, mutna. Kemudian terakhirnya inna, biasanya kan dibaca inna, itu boleh dibaca inna. Kemudian ayat 18 na'am, itu boleh dikasrah ainnya, naim, dan ini berlaku untuk semua ayat.
Yang membaca na'am boleh dibaca na'im. Karena dalam bahasa Arab na'am atau na'im itu artinya sama, yaitu iya. Kemudian ayat 23, sirat pakai shad, boleh juga pakai sin, sirat. Kemudian ayat 24, mas'ulun boleh dibaca masulun. Masu berarti hamzahnya dihilangkan, kemudian harokatnya hamzah dipindah ke sin, masulun. Dan saya kira lebih mudah daripada membaca mas'ulun. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah bersumpah pada 3 ayat pertama, was-saffati, demi malaikat-malaikat yang berbaris, saffa dengan sebenar-benar baris, fazzajirat, demi malaikat-malaikat yang menggiring, zajron dengan sebenar-benar penggiringan, fattaliyati, demi malaikat-malaikat yang membacakan dzikron, peringatan. Jadi 3 ayat ini semuanya bicara tentang malaikat menurut tafsiran yang paling populer. Apakah ada tafsiran yang lain? Ada. Untuk ayat yang kedua, fazzajirat, ada yang menafsirkan demi ayat-ayat yang menghardik, yaitu ayat-ayat yang melarang dengan keras, melarang dari zina, melarang dari macam-macam kemaksiatan. Tapi tafsiran yang paling populer adalah malaikat semua ini. Jadi Allah bersumpah demi malaikat. Malaikat berbaris maksudnya gimana? Mereka berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha. Kenapakah kalian tidak berbaris di dalam salat jamaah sebagaimana berbarisnya malaikat di hadapan Allah? Maka para sahabat bertanya, bagaimana cara malaikat berbaris di hadapan Allah? Dijelaskan oleh Nabi, yutimmunas shalah bisufufil awwal. Mereka sempurnakan salat di saf-saf pertama. Jadi saf pertama kalau belum penuh tidak boleh ngisi saf kedua. Penuhi dulu saf pertama baru saf kedua. Wa yatarassuna fis saf, dan para malaikat saling rapat dalam saf. Rapat itu pundaknya nempel pundak, kaki nempel kaki untuk manusia. Nah, maka salat jamaah harus rapat dan harus disempurnakan yang pertama dulu. Adapun az-zajirat, malaikat-malaikat yang menggiring, yaitu penggiring awan. Jadi kalau kita lihat ada awan berjalan, itu jangan dikira berjalan sendiri, Pak. Itu ada yang menggiring, yaitu siapa? Malaikat. Dalilnya ayat ini, demikian juga dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, ar-ra'du malakun min malaikatillah. Malaikat ra'd adalah ditugasi oleh Allah bisahab, untuk mengurus awan. Ma'ahu ma'akharik min nar, dia memiliki pukul-pukul dari api. Yasuqu bihas sahab haitsu sya'allah, dia menggiring dengan pukul-pukulnya tadi awan ke tempat yang Allah kehendaki. Jadi malaikat ra'ad namanya, malaikat yang apa? Menggiring awan. Sehingga malaikat itu banyak tugasnya. Ada yang menggiring awan, ada yang menjaga laut, ada yang menjaga gunung dan sebagainya. Adapun fattaliyati dzikra, malaikat yang membaca peringatan, maksudnya malaikat yang membawakan wahyu atau kitab suci dari langit ke bumi, seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, atau malaikat-malaikat yang membawakan wahyu selain malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu adalah pondasinya pembawa wahyu. Tetapi ada malaikat-malaikat yang lain yang juga membawakan wahyu selain malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi hanya kadang-kadang kalau pondasinya adalah malaikat Jibril. Maka ayat ini semakna dengan surat Al-Mursalat ayat 5. Allah mengatakan fal mulqiyati dzikra, demi malaikat-malaikat yang menyampaikan peringatan, maksudnya menyampaikan wahyu dari Allah sebagai peringatan untuk manusia. Setelah Allah bersumpah dengan 3 kali sumpah, apa isi sumpahnya? Nah, isi sumpahnya ayat keempat. Allah mengatakan inna, sesungguhnya ilahakum, sesembahan kalian, lawahidun, sungguh maha esa. Jadi maksudnya jangan menyembah selain Allah. Karena orang-orang kafir Quraisy itu nyembahnya 7 Tuhan. Imran bin Husain ditanya oleh Nabi, "Hei Imran, hei Husain," yang ditanya bukan Imran bin Husain tapi Husain, bapaknya Imran. "Hei Husain, kamu punya Tuhan berapa sekarang?" Dia mengatakan Tuhan saya 7, yang 6 di bumi, yang satunya di langit yaitu Allah. Nah, maka Allah mengingkari, jangan nyembah banyak, nyembah itu 1 saja.
Siapa yang disembah? Rabbus samawat, yaitu pemelihara langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang di antara keduanya, wa rabbul masyariq, dan pemelihara tempat-tempat terbitnya matahari, masyariq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud ayat ini adalah yang mengatur langit, bumi, dan seluruh isinya Allah. Sehingga contohnya tadi ya, awan berjalan itu yang mengatur Allah. Malaikat hanya bertugas saja. Setelah itu sampai awan di satu tempat, kemudian turun hujan, itu yang menurunkan Allah, bukan malaikat. Malaikat cuma petugas saja. Kemudian di sini disebutkan masyariq. Masyariq itu tempat terbitnya matahari. Kalau maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Disebut dengan bentuk jamak, masyariq, tempat-tempat terbit matahari. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Quran itu sesuai dengan kondisi alam semesta yang kita lihat. Matahari kan terbitnya tidak dari satu tempat, Pak. Hari ini terbit dari arah timur sana, nanti geser lagi sedikit ke selatan, geser lagi sedikit ke selatan lagi. Maka betul kata Allah bahwa tempat terbit matahari itu memang sangat banyak. Kalau dalam surat yang lain, Allah mengatakan pada surat Ar-Rahman, Rabbul Masyriqain. Allah itulah pemelihara dua tempat terbit matahari. Dua tempat terbit. Kok disebutkan cuma dua? Itu karena ada tempat terbit matahari di musim panas, ada tempat terbit matahari di musim dingin. Jadi kalau mau dibagi dua, musim panas, musim dingin. Tapi kalau mau dibagi banyak, ya memang setiap harinya terbitnya matahari itu selalu bergeser terus menerus. Maka ayat ini sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bukti bahwa Quran dari Allah. Ayat yang ke-6, inna sesungguhnya kami Allah, zayyana kami telah menghiasi as-sama'ad dunya, langit dunia, bizinatil kawakib, dengan perhiasan yaitu bintang-bintang. Jadi fungsinya bintang untuk apa? Untuk menghiasi langit. Sehingga kita lihat ke arah langit ada apa? Sinar-sinar yang gemerlapan. Nah, itu jadi apa namanya? Jadi perhiasan. Ini fungsi pertama bintang. Apakah ada fungsi yang lain? Ada. Allah mengatakan pada ayat 7, wa hifdzan, dan sebagai penjagaan min kulli syaitanin, dari setiap setan marid yang melampaui batas. Jadi bintang fungsinya untuk melempar setan. Maka kalau ada panjenengan lihat bintang kok terbang, melesat, nah itu biasanya pas ada setan. Maka dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikatnya yang bertugas melempar tadi. Nah, dilempar akan terbakar. Kenapa mereka dilempari? Allah katakan pada ayat yang ke-8, la yasma'un, supaya mereka tidak mendengarkan ilal mala'il a'la, kepada kelompok yang di atas, yaitu maksudnya para malaikat. Wa yuqdafuna, dan setan itu dilempar min kulli janib, dari setiap arah. Jadi dari setiap arah, ada arah kan ada 4 ya, timur, barat, selatan, utara. Artinya dimanapun setan mencuri-curi dengar wahyu yang diturunkan oleh Allah dari langit sehingga diterima oleh para malaikat, maka setiap mereka naik ke langit untuk mencuri-curi dengar wahyu tadi, langsung Allah lempari dengan bintang tadi. Maka fungsinya bintang ada 2 dalam ayat ini, yaitu untuk hiasan langit, dan yang kedua untuk melempar setan. Apakah ada fungsi yang lain? Ada, disebutkan dalam surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi, dan dengan bintang, hum yahtadun, mereka akan mendapatkan petunjuk jalan. Ini surat An-Nahl ayat 16. Karena para pelaut yang ada di laut, mereka bingung arah kalau nggak ada bintang. Tapi karena ada bintang, mereka tahu, oh bintangnya di sana, berarti arah utara di sana. Maka fungsi bintang ada 3. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang menggunakan bintang untuk selain dari 3 ini, berarti dia sudah melanggar apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ditanya, kamu lahirnya kapan? Lahir saya sekian. Oh, berarti bintangmu ini. Terus calon istrimu, oh lahirnya, oh nggak boleh ini bintangnya nggak pas. Nanti kalau nekat nikah nanti akan musibah nanti.
nggak akan punya anak dan sebagainya. Nah, ini berarti menggunakan bintang untuk perkara yang gaib yang tidak ada dalilnya. Seperti ini haram hukumnya. Sehingga tidak boleh kita mempercayai ucapan-ucapan seperti itu. Kalau di televisi ada acara seperti itu, haram kita untuk melihat atau menonton tersebut. Demikian juga di koran-koran kan juga ada tau ya. Nah, ini kalau kelahiran sekian bintangnya seperti ini maka harus begini, tidak boleh begini. Nah, ini satu perkara yang batil yang tidak boleh kita yakini sebagai seorang muslim. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa setan-setan itu dilempar oleh Allah di langit? Karena mereka itu biasanya naik ke langit, kemudian duduk-duduk di area langit sana, maqa'ida lis-sama', untuk nguping. Nanti kalau Allah turunkan wahyu kepada para malaikat, nah mereka sambil nguping, apa sih wahyunya Allah? Kalau sudah mereka berhasil nguping, mereka akan turun ke bumi, kemudian mereka bisikkan kepada para dukun-dukun itu. Makanya dukun-dukun itu kadang-kadang ngerti perkara gaib. Kenapa? Itu sumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para malaikat. Nah, maka begitu Nabi Muhammad SAW dikirim oleh Allah menjadi seorang nabi, para jin ini sudah tidak bisa lagi mencuri dengar. Dulu-dulu mereka mencuri dengar bebas, nggak ada yang dilempar, nggak ada bintang yang terbang. Dulu-dulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Begitu Nabi Muhammad diutus pada usia 40 tahun usia Nabi, nah, maka mereka setiap kali ke langit mau mencuri dengar, setiap kali pasti ada bintang yang akan membakar mereka. Akhirnya mereka lapor sama iblis. Iblis itu pentolan mereka. Wahai Pak Iblis, ini kami sekarang susah mencuri dengar. Oh, kenapa? Karena pasti dilempar dan terbakar. Gimana ini? Nah, maka Pak Iblis ini wongnya pinter memang. Dia mengatakan, ini pasti ada sesuatu yang terjadi nih. Kalian menyebar sekarang, cari tahu di mana ada kasus apa kok sekarang ini ada seperti ini. Nah, maka mereka menyebar, ternyata mereka menemukan Nabi Muhammad SAW di satu tempat bersama para sahabat sedang sholat subuh. Maka mereka kemudian mendengarkan bacaan sholat subuh Nabi SAW. Mereka bertumpuk-tumpuk, sangat banyak. Disebutkan dalam satu riwayat itu sampai ada 12.000 jin yang mendengarkan bacaan sholat subuh Nabi Muhammad SAW. Mereka dipimpin 12.000 jin ini dipimpin oleh para jin-jin yang sumbernya dari Nasibin, nama satu tempat, nggak tahu di mana. Yang penting bukan sumber, bukan. Jadi bukan di sini, bukan, tapi di Nasibin, nggak tahu di mana. Nah, maka itulah ceritanya menurut ulama tafsir kenapa setan-setan itu dilempar oleh Allah, karena untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, sehingga wahyu Allah yang disampaikan kepada malaikat tidak bisa lagi dicuri oleh para jin tadi. Tapi kok bisa sekarang ini kadang-kadang si mana tuh dukun itu kadang-kadang ngerti sesuatu yang gaib, kok masih bisa? Katanya setan sudah dilempari. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, setelah adanya lemparan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, seorang jin berhasil mencuri satu kata saja atau satu kalimat saja dari wahyu yang Allah sampaikan, tapi setelah itu langsung terkena api, sehingga dia belum sempat untuk menyampaikan kepada jin yang di bawahnya, sudah terbakar dulu, maka berita tertutup sama sekali. Tapi kadang-kadang juga, jadi jin itu caranya adalah bertumpuk-tumpuk dari bawah sampai ke atasnya. Nah, yang paling atas yang mendengar wahyu dari Allah kepada para malaikat itu langsung nyampaikan ke bawahnya, langsung ke bawahnya, terus ke bawahnya sampai ke dukun yang ada di bumi. Nah, kadang-kadang mereka sudah berhasil mencuri dengar satu kalimat, bukan semua wahyu tapi cuma sepotong kalimatnya saja. Setelah itu dia lemparkan kepada jin yang di bawahnya. Nah, setelah dia lemparkan ke jin yang di bawahnya, dia baru terkena lemparan bintang, baru terbakar. Tapi sudah terlanjur terdengar oleh jin yang bawahnya. Sampaikan ke jin yang bawahnya, sampaikan ke jin yang bawahnya, terus sampai ke bumi. Nah, makanya kadang-kadang sekarang ini para dukun masih bisa tahu perkara gaib. Kenapa? Dapat sumber wahyu dari jin yang mencuri dengar tadi. Kalau dulu para dukun lebih canggih, kenapa? Jin-jin yang mendengar di langit nggak terhalang, sehingga banyak perkara gaib yang mereka tahu. Tapi jin-jin sekarang sudah sudah rendah nilainya, daripada kok jin-jin dukun-dukun yang sekarang lebih rendah nilainya daripada dukun-dukun zaman dulu. Demikian dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Wallahu a'lam bishawab.
Dan saya jadi teringat tukang copet saya, Pak. Tukang copet itu kan biasanya modelnya gitu nih. Jadi dia nyopet itu tidak sendirian, tapi sama teman-temannya. Begitu berhasil ngambil langsung kasih ke sebelahnya, kasih ke sebelahnya terus sampai lari sana. Nah, sehingga si pencopet tadi kalau ketahuan dia digeledah, nggak akan ada barang. Kenapa? Sudah sampai ke orang sebelahnya. Nah, tampaknya si copet ini mereka mengambil model caranya apa? Jin atau setan ini. Wallahu a'lam. Ayat 9 Allah mengatakan duhuran, dilempar, yaitu dilempar dengan apa? Bintang tadi. Walahum, dan bagi mereka adzabun, ada siksaan, wasibun, yang kekal. Maksudnya di neraka besok mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang kekal, yaitu jin-jin yang kafir yang mencuri dengar tadi. Karena jin itu ada yang muslim tapi ada yang kafir. Ayat 10 illa, kecuali man khatifa, orang yang berhasil menyambar al-khatfata, satu sambaran maksudnya satu kalimat atau satu potongan kalimat dari wahyu yang disampaikan Allah tadi. Fa'atba'ahu, maka akan mengiringinya syihabun, obor, thaqibun, yang sangat terang benderang. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Setelah Nabi Muhammad dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka hanya berhasil mencuri sepotong atau dua potong dari kalimat ya yang diwahyukan oleh Allah kepada malaikat. Setelah itu pasti akan tersiksa dengan obor yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 Allah mengatakan fastaftihim, maka tanyalah kepada mereka, yaitu mereka orang-orang kafir, ahum, apakah mereka itu asyaddu khalqan, lebih dahsyat penciptaannya, amman khalaqna, atau makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan tadi, yaitu langit, bumi dan sebagainya tadi. Inna, sesungguhnya kami khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka manusia min tinin, dari tanah liat, lazibin, yang lengket. Jadi maksudnya Nabi disuruh tanya kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, kalian tidak percaya bahwa Allah bisa membangkitkan kalian setelah kalian mati. Nah, coba kalian pikir, menciptakan kalian itu lebih susah atau lebih susah menciptakan makhluk-makhluk yang tadi kami sebutkan, langit, bumi, bintang? Lebih susah mana? Ini pertanyaan ini muncul kenapa? Karena orang-orang kafir mengakui bahwasanya menciptakan langit bumi lebih susah daripada menciptakan manusia. Kenapa? Manusia kan kecil, langit bumi kan luas. Sehingga mereka menyaksikan bagaimana kehebatan ciptaan Allah yang susah-susah untuk diciptakan itu, langit bumi itu. Tapi kalau mereka mengingkari bahwa Allah mampu menciptakan manusia setelah mati, ini kan aneh. Allah mengatakan pada surat Al-Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia cuma kecil aja kok. Nah, kalau Allah bisa menciptakan yang besar, langit bumi yang sangat banyak jumlah bintang-bintang yang ada padanya, kenapa tidak mungkin menciptakan manusia setelah mati? Nah, ini sungguh aneh pemikiran orang-orang kafir ini. Makanya Allah mengatakan pada ayat berikutnya, ayat 12, bal, bahkan ajibta, engkau heran wahai Muhammad, wa yaskharun, sementara mereka meledek. Jadi maksudnya engkau heran kenapa mereka tidak percaya. Kita kan juga heran kan, kenapa sih orang-orang kafir itu nggak mau masuk Islam? Islam ini sudah jelas agama yang benar, yang lainnya itu agamanya kan tidak masuk akal. Masa menyembah Tuhan yang disalib? Lah Tuhan disalib ya berarti nggak bisa apa-apa dong, malah disembah. Mestinya Tuhan itu yang bisa menyelamatkan, disalib malah nggak bisa menyelamatkan diri, disembah. Aneh atau gitu? Nah, bagi kita nggak masuk akal mereka itu. Tapi ya itulah mereka sesat. Kalau kita sampaikan kepada mereka, kalian tuh nggak masuk akal, nyembah berhala, nyembah kok Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan diri, maka mereka malah yaskhurun, mengejek kita bahwa kita orang-orang yang sesat. Ayat 13, wa idza dzukiru, dan kalau mereka diberi peringatan, la yadhkurun, mereka tidak mau mengambil peringatan. Nah, ini sifatnya orang kafir begini, sombong, dikasih kebenaran tidak mau mendengarkan. Maka kita orang muslim harus menyelisih orang kafir. Kalau kita salah diingatkan, hendaklah kita menerima, berterima kasih. Terima kasih Anda sudah mengingatkan, jazakumullah khairan.
Kalau tidak mau menerima peringatan orang ketika kita salah, berarti kita sombong seperti orang-orang kafir. Ayat 14. Wa idza ra'au, dan apabila mereka melihat ayatan, tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah, yastaskhirun, mereka akan mengejek. Jadi karena kafirnya itu begitu. Ayat Allah, tanda Allah ditampakkan, mereka malah mengejek. Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh orang-orang kafir. "Hei Muhammad, kalau kamu berhasil membelah bulan jadi dua, kami beriman." Nabi bertanya, "Betul beriman?" "Betul beriman kalau kamu bisa." Nah, begitu Nabi minta kepada Allah, Allah betul-betul belah bulan menjadi dua, satunya di samping gunung kanan, satunya di samping kiri. Maka mereka mengatakan, "Allah, ini kamu nyihir mata kami aja. Bulannya masih utuh itu, ya. Kamu nyihir mata kami." Nah, ini kan mengejek seperti ini, mengejek Nabi Muhammad sebagai penyihir. Makanya Allah mengatakan pada surat Al-Hijr ayat 14, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'." Andaikan kami buka pintu dari langit, lalu mereka bisa naik ke langit lewat pintu tadi, pasti mereka tidak akan beriman, malah mengatakan, "Innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun maskurun." Ini mata kami lagi disihir ini, sehingga seolah-olah kami itu melihat langit punya pintu dan seolah-olah kami bisa naik, padahal betul-betul naik. Jadi saking kafirnya itu begitu, melihat ayat nggak akan terima, sehingga orang kafir itu nggak ada gunanya, disampaikan 1000 ayat nggak ada gunanya. Ayat 15, waqalu, dan mereka pasti mengatakan, "In hadza, tidaklah ini," yaitu ini yang kamu bawa ini, Quran yang kamu bawa ini, "illa sihrum mubin," kecuali sihir yang nyata. Nah, ini ejekan orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diejek apa? Quran sebagai sihir, Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Mereka mengatakan, "Aidza mutna, apakah jika kami telah mati, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi debu, wa idhaman, menjadi tulang, inna lamab'utsun, sungguh kami akan dibangkitkan lagi." Maksud mereka adalah nggak masuk akal ini Muhammad ini. Masa mati sudah jadi tanah bisa bangkit lagi jadi manusia? Awa abauna, apakah juga bapak-bapak kami al-awwalun, yang dulu-dulu sudah mati juga semuanya dibangkitkan? Nah, ini pertanyaan untuk mengejek apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita sebagai orang beriman, kita menjawab, amanna billah, kita semuanya iman kepada Allah. Dan kalau iman kepada Allah, pasti iman kepada semua berita yang dibawakan oleh Allah. Allah ngomong apapun sudah, kita mendengar, kita mentaati, meskipun menurut akal kita tidak masuk akal. Tapi tidak ada sesuatu yang tidak masuk akal bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Buktinya kan banyak sekali. Nabi Zakaria sudah tua renta, istrinya mandul lagi, masih bisa melahirkan anak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah tua renta, kemudian istrinya melahirkan anak juga pas tua renta. Secara nalar sudah tidak bisa orang yang sangat tua, yang sudah tidak haid lagi untuk melahirkan anak, untuk hamil, tapi masih bisa ini Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim itu putranya ada 8, dalam riwayat yang lain ternyata saya baca putranya ada 12. Semuanya laki-laki, nggak ada perempuannya. Ayat 18, qul, katakanlah, na'im, ya, wa antum dakhirun, dan kalian adalah orang-orang yang rendah. Maksudnya, kalau kalian besok dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, kalian dibangkitkan dalam kondisi rendah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini semakna dengan surat An-Naml ayat 87. Allah mengatakan, wa kullun atuhu dakhirin, semuanya akan datang kepada Allah dalam keadaan rendah. Rendahnya di mana? Disebutkan pada surat Ghafir ayat 60. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah. Karena mereka didorong oleh malaikat dengan dorongan yang keras, yud'auna ila nari jahannam, dorong dengan keras, ya, mlebu kono. Jadi enggak ada penghormatan sama sekali. Kalau orang-orang beriman digiring dengan lembut. Nasuqul mujrimina ila jahannam wirda yauma wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda ilal jannati zumara. Ayatnya apa tuh? Saya tak cari dulu ya. Surat Maryam.
Surat Maryam ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Kami kumpulkan orang-orang bertakwa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamu yang dihormati. Nah, berarti dikirim dengan sangat lemah lembut nih. Tapi sebaliknya orang-orang kafir wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, digiring dengan kasar menuju kepada neraka jahanam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ayat 19 Allah mengatakan, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, dia itu yaitu kiamat, zajratun wahidatun, adalah teriakan yang satu. Fa idza, maka tiba-tiba hum, mereka yang turun, mereka melihat. Jadi maksudnya untuk membangkitkan manusia dari kubur bagi Allah tidak susah, cuma satu teriakan. Yang dimaksud satu teriakan ini adalah tiupan yang ketiga malaikat Israfil. Maka malaikat Israfil niupnya 3 kali. Tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta, tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa, kemudian yang ketiga untuk kebangkitan seluruh makhluk bernyawa. Nah, maka begitu ditiup pada trompetnya malaikat Israfil, tiupan yang ketiga, dan di trompetnya Israfil itu di situ ada lubang. Nah, lubang itu mengandung roh-roh semua makhluk. Begitu ditiup, maka rohnya ini terbang. Kemudian nyambung pada badan masing-masing kita yang ada di bumi, nah, sehingga jadi hidup. Maka itulah yang dimaksud yang turun. Mereka melihat maksudnya bangkit dari kubur, keluar dari kuburan masing-masing, kemudian saling melihat satu sama lain. Jadi yang turun melihat maksudnya melihat kepada sesama manusia yang dibangkitkan dari kubur. Kuburan kan biasanya kumpul tau, berarti bangkitnya bareng-bareng. Maka saling melihat, wah kita nggak kondisi, wah kita bojoku di sampingku. Maka masing-masing saling melihat orang yang di sebelahnya yang bangkit. Nah, begitu bangkit, apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir? Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya wailana, wahai celakalah kami, hadza yaumuddin, inilah hari pembalasan. Jadi orang kafir kalau sudah bangkit dari kubur baru menyesal. Baru apa? Menyesal. Karena ternyata betul ada hari pembalasan. Tiwas kami dulu kafir, ternyata ada hari pembalasan. Jadi ad-din di sini artinya pembalasan. Seperti pada Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Karena din itu kan punya 3 arti. Kadang diartikan agama, ad-dinul indallahil Islam. Kadang diartikan pembalasan, kadang diartikan ketaatan. Nah, di sini artinya pembalasan. Ayat 21, hada, ini adalah yaumul fasli, hari pemisah. Alladzi kuntum, yang adalah kalian itu bihi terhadapnya tukadzibun, kalian mendustakan. Nah, kalau ayat 21 ini bukan perkataan orang-orang kafir. Ini jawaban dari para malaikat dan orang-orang beriman yang mendengar ucapan si kafir tadi. Jadi ketika bangkit dari kubur itu ada dialog, Pak. Orang kafir mengatakan celaka kita, ternyata ada hari pembalasan. Orang mukmin menjawab, betul, ini adalah hari pemisah yang dulu kalian dustakan. Nah, sekarang betul-betul kita bangkit dari kubur kita masing-masing. Ya, ada dialog. Kenapa hari kiamat disebut yaumul fasli, hari pemisah? Allah menjawab pada surat Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk surga, sekelompok masuk neraka. Nah, berarti dipisah. Demikian juga disebut hari pemisah karena Allah mengatakan pada surat As-Sajdah ayat 25, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan memisah di antara para manusia besok pada hari kiamat dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Sekarang di dunia kita berselisih. Orang Yahudi mengatakan agama yang benar Yahudi, orang Nasrani mengatakan agama yang benar Nasrani, orang Hindu mengatakan agama yang benar Hindu, kita umat Islam mengatakan agama yang benar Islam. Nah, ini berselisih, nanti akan dipisah oleh Allah, diberi keputusan oleh Allah. Yang benar adalah ini Islam, masuk surga sana, yang lain-lainnya salah sesat, masuk neraka sana. Nah, berarti dipisah oleh Allah. Termasuk juga perselisihan pendapat yang lain, Pak. Laskar dibunuh 6 orang di tol KM 50. Nah, siapa yang benar itu? Apakah mereka yang mendakwakan bahwa para laskar ini yang menyerang duluan, ataukah sebenarnya mereka membunuh tetapi mereka tidak mengakui? Nah, kan ada perselisihan ini kan.
Kita umat Islam nggak percaya dengan berita-berita bohong buatan mereka karena memang mereka suka bohong. Tapi mereka mendakwakan bahwa ini ada barang buktinya dan sebagainya. Besok akan diselesaikan oleh Allah. Kalau di dunia nggak selesai, maka pasti akan diselesaikan oleh Allah. Maka disebut Yaumul Fasli, hari pemisah, hari penghakiman. Demikian juga disebut hari pemisah karena pada surat Al-Mumtahanah ayat 3 Allah mengatakan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Allah akan memisah antara seseorang dengan anaknya, dengan kerabatnya. Jadi masing-masing akan berurusan dengan dirinya sendiri-sendiri. Sehingga satu sama lain tidak bisa saling membantu. Nah, maka disebut sebagai hari pemisah. Hari kiamat memang namanya banyak ya. Ada Yaumul Fasli, ada Al-Qiyamah, ada As-Sa'ah, ada apa lagi? Al-Qari'ah, ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Waqi'ah. Namanya banyak. Kenapa hari kiamat namanya banyak? Orang Arab kalau menganggap perkara itu besar dikasih nama yang banyak. Nah, maka Allah menyesuaikan adatnya orang Arab, maka Allah kasih nama yang banyak karena ini perkara yang besar, bukan perkara yang sepele. Ayat 22. Oh suruh kumpulkanlah alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan komplotan-komplotan mereka atau orang-orang yang semisal dengan mereka, wa ma kanu ya'budun, dan apa saja yang dulu mereka sembah. Ini menunjukkan bahwa besok di akhirat orang-orang kafir itu akan dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Ibnu Katsir mengatakan kelompok peminum minuman keras ada satu grup sendiri, ada lagi grup para pemakan riba, ada lagi grup para pelacur, ada lagi grup para pembunuh orang. Nah, semuanya akan dikumpulkan. Nah, kalau orang-orang jelek ini dikelompok-kelompokkan, pertanyaannya apakah orang-orang baik juga dikelompok-kelompokkan? Jawabnya adalah iya, orang-orang baik juga dikelompokkan. Ada kelompok para ulama, ada kelompok para ahli fatwa, ada kelompok para santri, misalnya begitu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, innal ulama idza hadaru rabbahum, para ulama kalau datang kepada Allah besok di hari kiamat, kana Mu'adz bin Jabalin baina aydihim ratwatan bihajar, maka dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal yang ada di depan mereka. Berarti ada kelompok para ulama, ada kelompok para syuhada, ada kelompok para muadzin, ada kelompok para orang-orang pengajian. Masya Allah. Nah, maka kita kumpul sama orang-orang baik supaya besok dikelompokkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang jelek, naudzubillah, nanti akan dikumpulkan sama orang-orang jelek, Pak. Dan ada hadis mengatakan, hadisnya sahih, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan digabungkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Nah, hati-hati nih. Jangan sampai kita mengidolakan orang kafir. Ada pesepak bola hebat, tapi agamanya apa? Kafir. Panjenengan mengidolakan dia, wah saya senang sama orang itu, jos. Nah, itu hati-hati. Kalau dia kafir masuk neraka, kalau dikumpulkan ke neraka pripun. Makanya ada seorang ulama dari Maroko, namanya Syekh Said Al-Kamali, ya, guru kami. Beliau mengatakan bahwa saya berharap bahwa pesepak bola yang diidolakan oleh umat Islam yang kafir-kafir itu, saya harapkan mereka masuk Islam. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang mengidolakan mereka. Kalau dia masih kafir dan nyemplung ke neraka, kasihan yang mengidolakan. Kalau diikut-ikutkan apa? Nyemplung neraka. Jadi hati-hati nih, masalah hati, masalah perkara besar ini. Masalah cinta mengidolakan orang, masalah besar, bukan masalah sepele ini. Karena itu apa? Ingat-ingat sabda Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama orang yang dia cintai. Kita menyaksikan, mempersaksikan kepada Allah, ya Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 23. Jadi kalimatnya tadi, kumpulkanlah orang-orang zalim dan juga apa yang mereka sembah min dunillah, apa yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum, maka tunjukilah mereka itu ila siratil jahim, ke jalan menuju al jahim. Jahim itu adalah nama lain dari neraka jahanam. Jadi mereka akan digiring oleh malaikat untuk menuju ke neraka jahanam. Penggiringan mereka itu ke dalam neraka jahanam disebutkan oleh Allah pada surat Al-Isra ayat 97.
wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, dan kami akan kumpulkan mereka besok pada hari kiamat, ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Maksudnya diseret wajahnya di tanah. Jadi bukan dikumpulkan berjalan kaki enak enggak. Diseret oleh para malaikat, wajahnya itu nempel di tanah, geratak ditarik begitu. Umyan dalam keadaan buta, wa bukman dalam keadaan bisu, wa summan dalam keadaan tuli. Pun remuk total nih, nggak bisa melihat, nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar, diseret wajahnya kena aspal di neraka jahanam, naudzubillah, menuju neraka jahanam. Jahim artinya apa sih dalam bahasa Arab? Kalau ada orang menyalakan api, nah itu disebut jahaman nar, menyalakan api. Maka neraka jahanam disebut jahim itu karena selalu menyala, nggak pernah padam. Beda dengan api dunia. Api dunia itu sebesar apapun tetap padam. Mana ada kebakaran yang abadi, kan nggak ada tuh. Kebakaran di hutan yang sangat besar tetap ada matinya, nanti pasti mati juga. Tapi neraka itu nggak ada matinya, maka disebut jahim. Disebutkan oleh Allah lebih jelas lagi pada surat Isra ayat 97. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali rendah apinya itu, maka kami tambah lagi dengan nyalaan lagi sehingga menjadi besar lagi. Nah, itu neraka jahanam. Allah mengatakan pada ayat 24, waqifuhum, dan hentikanlah mereka, maksudnya tahanlah mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, mas'ulun, mereka akan ditanya. Ditanya maksudnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan dihisab amal mereka, ucapan mereka. Dulu kamu mengatakan Tuhan ada 3. Dulu kamu mengatakan Al-Masih itu adalah anak Tuhan. Nah, ucapan-ucapan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu setiap Ahad datang ke gereja, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kaum muslimin mengamalkan amalan-amalan yang baik-baik, karena kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai amalan-amalan jelek kita menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.